Menyambut kedatangan tamu digelarnya Apeksi tahun 2022 dan Muktamar Nahdlatul Ulama, pemerintah kota kembali mempercantik fasilitas umum dengan mural. Salah satunya di Jembatan Layang atau Flyover Gajah Mada Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Pengerjaan mural melibatkan seniman yang tergabung dalam komunitas Kuas Lampung. Mural mengusung tema ornamen Lampung dan sketsa wajah 11 generasi wali kota. Mulai dari wali kota pertama Sumarsono hingga wali kota perempuan pertama Eva Duyana terlukis di sepanjang tiang flyover. Pengerjaan mural ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 2 pekan mendatang. Flyover di Gajah Mada udah berjalan 2 mingguan ya pelaksanaan muralnya. Itu semuanya pekerjaannya dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Jadi melalui shiftan malam dan siang dikerjakan 24 jam. Kalau yang di atas itu ornamen Lampung, yang di bawah itu semua wali kota dari awal berdirinya wali kota Bandar Lampung ini sampai dengan wali kota yang ke-11 itu. Dengan banyaknya mural hampir di seluruh jembatan layang di Bandar Lampung ini diharapkan dapat menciptakan kesan kota yang cantik, bersih, dan indah, serta menghilangkan kesan angker di lingkungan jembatan layang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Lima fokus utama yang akan dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Provinsi Lampung dalam upaya membangkitkan perekonomian di masa pandemi. Fokus pertama adalah sektor pariwisata yang harus dikelola dengan baik. Fokus kedua adalah bidang pertanian dan perkebunan. Lalu fokus ketiga sektor perikanan, peternakan, dan kelautan. Kemudian fokus keempat sektor UMKM dan fokus terakhir adalah sektor pendidikan. Kelima hal itu semua ada di Lampung dan belum dikelola secara maksimal. Misalnya, menurut pihak APindo di Lampung sekarang ada 70 lebih perguruan tinggi negeri dan swasta, dan jika berkolaborasi, maka pendidikan Lampung diyakini lebih maju bahkan hingga bisa jadi pusat pendidikan. Bersama bahkan Harbor City itu akan menjadi trend center kalau menurut saya, yang akan bisa menarik wisatawan bukan hanya di lokal tapi juga di mancanegara ke depan. Tapi itu tadi perlu kita kemas, kita perlu konsolidasi untuk bagaimana mengemas potensi ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sementara Ketua Umum APindo Pusat mengungkapkan Lampung merupakan gerbang Pulau Sumatera dan sangat strategis dalam sisi ekonomi. Jadi Lampung ini menurut pandang kami sangat punya potensi yang besar. Nah, hanya sekarang bagaimana bisa membuat program pengembangan itu menjadi lebih menarik untuk orang datang. Apalagi sekarang udah ada jalan tol Trans Sumatera yang juga sangat menurut saya sangat menarik. Jadi kelima hal tersebut diyakini jika dilakukan secara sinergi dan kolaborasi berbagai pihak akan bisa diwujudkan. Apalagi jika program pengembangan usaha dikemas secara menarik, maka akan membuat ekonomi Lampung semakin bangkit. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Sejak ditetapkan menjadi desa inklusi sebagai desa nabung saham oleh pemerintah Provinsi Lampung dan pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Desa Cinta Mulia di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan kini sudah mengalami perubahan. Desa ini kini sudah punya galeri investasi Bursa Efek Indonesia menabung saham sendiri guna mempermudah warga dalam proses transaksi keuangan. Hal itu bisa menekan investasi bodong atau pinjaman daring serta meningkatkan perekonomian warga dan desa. Warga bisa langsung terlibat dalam jual beli saham perusahaan hanya dengan aplikasi di ponsel pintarnya, karena sudah bekerja sama dengan perusahaan sekuritas dan diawasi langsung pihak Otoritas Jasa Keuangan. Bersama antara Bursa Efek Indonesia, kemudian dari Desa Cinta Mulia dan sekuritasnya apa?
Sejak 6 bulan beroperasi, sudah ada 6 galeri investasi dan sekitar 20% warga sudah menabung saham. Total investasinya mencapai 20 juta rupiah. Itu sebenarnya kalau awal launchingnya dari OJK itu keinginan pemerintah itu untuk menciptakan layanan keuangan yang lengkap di desa. Jadi warga desa itu mau mengakses keuangan itu nggak sulit, nggak harus ke kota, ngingetin waktu dan biaya di situ kan. Makanya pemerintah ingin menyiapkan semua produk layanan keuangan itu ada di desa. Investor saham itu sejauh ini gimana? Agak lumayan, jadi ada peningkatan modal itu bisa menghadir bahwa di tes ini ada hitungan lebih. Keberadaan Desa Inklusi Keuangan juga diharapkan mendorong peningkatan potensi UMKM yang ada dengan pinjaman modal usaha lunak dan membantu pemasaran secara daring. Selain Cinta Mulia, ada satu desa lain yang juga masuk Desa Inklusi Keuangan, yakni Desa Titiwangi yang juga ada di Lampung Selatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Pemerintah Kabupaten Waikanan berjanji akan menindak tegas para aparatur sipil negara atau ASN yang kedapatan berbuat indisipliner dalam pekerjaannya. Para ASN diminta menanamkan kedisiplinan sebagai pelayan publik dan melayani masyarakat dengan maksimal. Kepada Ibu Julia Leri Kurniati, SH. Hal itu ditegaskan saat sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja dan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di ruang rapat utama Waikanan Rabu siang. Pemberian sanksi antara lain tidak mendapat tunjangan kinerja hingga turun jabatan. Pemberian sanksi dimaksudkan memberikan efek jera bagi ASN nakal, malas, dan memberikan kesadaran kepada mereka dan yang lainnya. Jadi memang disiplin ini kan jadi persoalan di semua daerah lah ya, karena belum terbangunnya kesadaran. Apapun juga sebenarnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini kalau tidak ada tumbuh kesadaran juga agak repot kita. Mana yang kira-kira berprestasi ya kita berikan jabatan yang baik juga. Begitu juga sebaliknya, sudah kita beri jabatan nggak bisa kerja, malas kerja, nggak mau ngantor, nggak punya kinerja, ya kita turunkan. Masih banyak juga yang lain yang ingin menjadi para pejabat untuk memberikan kontribusi yang positif buat Kabupaten Waikanan yang kita cintai. Sosialisasi diikuti para ASN Waikanan dan Kepala Kantor Regional 5 Badan Kepegawaian Negara Pusat, serta Auditor Kepegawaian sekaligus memperingati Hari Jadi Korpri ke-50. Ardi Yohabal melaporkan dari Waikanan. Sosialisasi TV 9.